Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah walaupun situasi yang kita tahu pada saat ini, tapi kita bersyukur kita masih berikan kesempatan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, kami mengingatkan kembali agar menonaktifkan misalnya HP kita supaya kita lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan masuk kepada ibadah kita Minggu 23 sesudah Pentakosta 31 Oktober 2021 dengan tema Tuhan Yesus kasihilah aku. Markus 10 ayat 35 sampai 45 yang dilayani oleh Bapak Pendeta James Damanik. Selamat melayani. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Kita mau lebih fokus lagi kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan selama 1 minggu. Hingga pada saat ini kita boleh berkumpul. Itu semua bukan karena kekuatan kita. Itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan yang kita rasakan. Jika kita menghitung-hitung waktu, selama 1 minggu kita telah melakukan aktivitas kita. Pada saat ini kita mau mengucap syukur melalui ibadah persekutuan kita pada saat ini. Kami bersyukur ya Bapak atas kasih-Mu di dalam kami 1 minggu ini. Amin. Kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian rohani metodis 46 Bila Kulihat Bintang. Yeah.
Tuhan ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung pelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat, kami persilakan dulu. Kita akan mengaku dosa kita. Kita tahu bahwa kita tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara kita mengingat kembali. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berkenan kepada orang-orang yang di sekeliling kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita pernah menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita, menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita mengaku, kita memohon ampun kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mampu untuk mengampuni, yang mampu untuk mengangkat kita menjadi layak di hadapan-Nya. Untuk itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bersama-sama mengaku pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami, Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna dari ciptaanmu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi penyegaran iman, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian pujian Kecaplah dan Lihatlah. Boleh kita apresiasikan dengan apa yang kita amati pada saat ini. Boleh kita bersama-sama.
Kita akan beresponsor ya dari Mazmur 34. Saya akan membacakan ayat ganjil. Saudara-saudara membacakan ayat yang genap. Kita mulai dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memuliakan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah kemenanganmu kepadanya, maka kamu akan berseri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesatannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Maka Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada pendengar yang mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup
dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita akan mendengarkan epistel. Epistel dari Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 28. Begini, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta kebaktian atau warta jemaat. Pimpinan jemaat pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Jika ada yang baru pertama datang beribadah, kami undang untuk bangkit berdiri untuk perkenalan. Ya, kami persilakan berdiri memperkenalkan supaya kita lebih dekat dalam rasa persaudaraan kita. Shalom untuk kita semuanya. Salam. Perkenalkan, saya Reksi Manalu. Saya mahasiswa di Universitas Pamukkara. Shalom untuk kita semua. Halo. Perkenalkan, saya Jipora Simbolon, kuliah di Politeknik Negeri Banjarmasin. Iya. Selamat datang. Shalom untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Vera Sirait, alumni dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Shalom Iya. untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Jessica Natalia Pasaribu, mahasiswa Poliban. Iya, terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Selamat bergabung, selamat beribadah. Kita bersaudara di sini. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, harapan kami kita dapat beribadah minggu depan di tempat ini, GMI Immanuel Banjarmasin, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat ataupun Bapak Pendeta. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Yang pertama, panitia kebaktian.
Kantung persembahan diedarkan 2 kantung, 1 kantung untuk kas gereja dan 1 kantung untuk kas diakonia sosial. Yang kedua, untuk persembahan kas panitia Natal, kita akan mengadakan persembahan ke depan setelah memberikan kantung pertama dan kedua. Yang ketiga, terima kasih untuk persembahan konsumsi pada hari ini dari keluarga Bapak M. Tampu Bolon dan Saudara Patrick Sitohang, dan juga persembahan konsumsi dari Ibu Rita dan Ibu Moni. Tuhan Yesus memberkati. Bagian yang kedua, Konferensi Agung Tokonat GMI Immanuel. Konferensi Agung GMI Immanuel ke-14 pada tanggal 24 Oktober 2021 berlangsung dengan baik dan lancar dengan model virtual cluster. Selain mengevaluasi program pelayanan dan mensahkan disiplin GMI, pimpinan GMI periode 2021-2025 terpilih dan diteguhkan pada hari Minggu 24 Oktober 2021, yaitu Bishop Christy Wilson Sinurat STH MDPD, Bishop Sabang Lumban Tobing STH MA, Bishop David Wu MTH. Yang ketiga, Komisi Diakonia Sosial. Hari ini setelah ibadah minggu akan diadakan seminar kesehatan yang dibawakan oleh Saudara Patrick Sitohang. Kita akan mendengarkan ataupun menyaksikan daripada seminar tersebut setelah ibadah nanti. Yang keempat, Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Untuk mensukseskan moto gereja kita bertambah satu, mari kita semua bertekad membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan melalui persahabatan kita dengan orang-orang yang di sekitar kita. Yang kedua, anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober 2021. Yang pertama, Patrick Sitohang, Ayu Latu Parisa, Roni Migai, Stephen Nathanael, Johannes Gesler Patinama, Gabriela Nuna, Claudine Tampu Bolon, Ibu Sari Oktarina, Ibu Erlita Caroline Sematupang. Selamat ulang tahun, sehat, bahagia, sukses, dan panjang umur. Jika ada yang berulang tahun bulan Oktober ini dan belum diwartakan, mohon kesediaannya memberitahukan ke Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi Ibu Eviati. Hari ini setelah ibadah kita akan merayakan jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober. Kelas meeting. Kelas meeting pemuda-pemudi P3MI gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA di gereja. 2 malam setiap hari pukul 21 WITA dikoordinir oleh Mei dan Evangelis Novia Daud, menghimbau semua jemaat dan P3MI bisa ikut. Seksi sekolah minggu, ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA, menghimbau kepada orang tua agar membawa anaknya ke sekolah minggu. Seksi pemuda-pemudi P3MI. Persekutuan P3MI setiap Sabtu pukul 19 WITA via Zoom. Link Zoom akan diinfokan di grup WA P3MI. Dengan tanggal 6 November 2021 dengan tema Peduli dan Cinta Tanah Air, yang dilayani oleh Bapak Pendeta James Damani dan liturgis Rosmaida Siagian. Selanjutnya, latihan KOR. Latihan KOR akan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA, menghimbau kehadiran semua P3MI untuk latihan KOR. Sebagai warta tambahan, pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021, Himpunan Mahasiswa Batak Banjarmasin memakai gereja kita untuk acara pembinaan dalam rangka penerimaan anggota, dan besoknya, Minggu tanggal 7 November 2021, mereka akan beribadah bersama-sama dengan kita.
Selanjutnya, berita kelahiran. Ibu Natalia dari keluarga Bapak Johnson telah melahirkan seorang putri dan mereka merasa berbahagia. Putri mereka telah lahir hari Senin tanggal 25 Oktober dan ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ibadah ini, kami mengharapkan kaum ibu atau PWMI kita akan berkunjung ke rumahnya. Sebagai pokok-pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab selama 1 minggu, kita boleh lihat di dalam buku warta jemaat yang kita pegang pada saat ini. Demikian warta jemaat. Kita akan mendengarkan daripada kesaksian melalui persembahan pujian daripada P3MI. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih kepada P3I yang telah mempersembahkan pujian, dan semoga kita mengimani daripada pujian Yesus menjadi harapan dalam hidup kita. Sebelum kita masuk kepada dua syafaat, mari kita angkat pujian dari nyanyian Petani nomor 128, Ku Berserah Kepada Allah. Tundukkan kepala kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Jemaat-Mu GMI Immanuel Banjarmasin ya Tuhan, boleh bersama-sama beribadah dengan jiwa-jiwa yang baru. Adik-adik kami dari Unlam yang kuliah di Banjarmasin ini, yang boleh datang tidak karena kebetulan, tapi karena pimpinan dan kasih sayang Tuhan, boleh mempertemukan kami dan mempersatukan kami di dalam ibadah pagi hari ini.
Kami bersyukur karena setiap pemuda kami, P3MI, bertekad membawa jiwa yang baru. Juga jemaat-Mu yang lain. Kami rindu ya Tuhan, tetangga kami, keluarga kami, dan jemaat yang lain ya Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, hari yang dikuduskan, hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi di dunia ini, karena segala sesuatu diadakan dan dimungkinkan oleh Tuhan, penguasa langit dan bumi. Kami bersyukur Bapa, karena kami juga boleh berusaha di dalam pekerjaan kami masing-masing. Kami boleh mengusahakan segala sesuatunya untuk kebutuhan keluarga kami dan juga untuk pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, pekerjaan berasal daripada Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami ada pekerjaan yang menguji batin kami, sehingga kami dimunculkan akan segala karunia-karunia rohani kami, sehingga dimunculkan juga ya Tuhan karya-karya hebat yang Tuhan taruh dan tanggungkan di dalam kehidupan kami. Karena tidak sia-sia apa yang kami kerjakan, kami kerjakan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk bisnis, usaha pekerjaan ini Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang usahakan diberkati Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sedang kuliah dan sekolah. Tuhan berkati awal daripada pandemi ini Tuhan, seusai pandemi ini kami percaya awal tatap muka di dalam sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA, kami percaya akan pertaruhkan kepada tangan kasih-Mu. Demikian guru-guru sekolah-sekolah ya Tuhan yang sudah membuka pintu sekolah mereka ya Tuhan, supaya mereka juga diberi hikmat dan juga broadcast yang bagus sehingga anak-anak boleh belajar dengan baik. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan, yang akan kami rayakan sebentar siang ini. Kiranya Tuhan memberkati momen ulang tahun ini menjadi satu momen kembali untuk introspeksi diri, sehingga ya Tuhan tahun-tahun yang kami lewati adalah tahun-tahun kemenangan bersama dengan Tuhan, tahun proses yang indah bersama dengan Tuhan. Demikian juga untuk majelis periode 21 sampai 23, konferensi resort GMI Grace Kelapa Gading, dan tempat gereja permanen yang kami rindukan. Boleh kami miliki ya Tuhan sebagai bentuk daripada antusias pelayanan dan peribadahan jemaat-Mu pos pelayanan GMI Immanuel Banjarmasin ini. Kami percaya kami boleh pikirkan dengan lebih baik, kami boleh percaya di dalam doa yang tidak mustahil Tuhan adakan dan mampukan buat kami untuk dapat memiliki tempat permanen dalam beribadah. Tuhan, Engkau berkati untuk sesama kami ya Tuhan yang sakit, khususnya untuk adik Nelson yang menderita tumor ganas di matanya sebelah kanan. Kiranya Tuhan, kami percaya Engkau berikan kesembuhan luar biasa. Anak ini akan tumbuh besar di dalam kekuatan-Mu Tuhan, dan anak ini menjadi hamba yang luar biasa daripada Tuhan Yesus sendiri. Demikian Tuhan berikan kekuatan untuk orang tuanya memelihara anak ini dan membawa anak ini untuk operasi dan berjalan operasinya dengan lancar. Khususnya Tuhan, surat-surat yang dibutuhkan untuk BPJS ini, Tuhan beri kelancaran semuanya ya Bapa, karena mereka sungguh membutuhkan kasih pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk Saudara Yohanes, pemulihan kesehatan setelah kecelakaan, Tuhan berkati. Demikian untuk Saifuddin, dari kecelakaannya Tuhan juga berkati. Demikian juga untuk Ibu Iwa ya Tuhan yang sakit pergelangan kakinya juga Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Rita, kuat iman percaya kepada Tuhan, untuk Pak Suwanto, untuk juga Saifuddin, supaya dia bertumbuh dalam iman kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa diandalkan dalam kehidupannya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian juga ya Tuhan Ibu Natalia yang baru saja ya Tuhan melahirkan seorang putri yang cantik pada minggu yang lalu. Kiranya Tuhan keluarga Bapak Hansen boleh
menyambut putri yang ketiga ini Tuhan dengan penuh sukacita dan memberikan kegembiraan dalam keluarga ini Tuhan, dan anak ini bertumbuh dengan penuh sukacita dan penuh kepanjangan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua saudara kami Immanuel yang Rabu akan kembali ke Papua. Tuhan, kami percayakan dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan, keluarga Bapak Ibu daripada saudara kami Immanuel ini ya Tuhan, supaya dalam perjalanan yang cukup jauh dengan kapal, dengan kondisi ombak yang besar saat ini, dalam nama Yesus kami mohon kekuatan-Mu Tuhan, kapal yang dikendarai semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dari Banjarmasin ke Balikpapan juga boleh berjalan dengan lancar, sampai tibakan di Papua dengan tidak kurang satu apapun dalam penyertaan dan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya untuk Immanuel, untuk masa depannya, untuk pekerjaannya, untuk kerinduannya ya Tuhan Yesus, untuk cita-cita masa depannya, dalam nama Yesus kami berdoa supaya Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anak-anak di Gunung Meratus ya Tuhan, untuk perintisan SD, PAL 24, guru-guru TK dan misi pelayan Tuhan. Demikian juga untuk pemuritan alumni Camp Dayak Meratus di tiap gereja lokal. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka dalam pertumbuhan rohani mereka. Demikian juga Tuhan dari sisa ibadah ini, dari pertengahan sampai akhirnya, kami mohon pertolongan kuat kuasa-Mu Bapa, khususnya saat firman-Mu diberitakan, Roh Kudus bekerja dalam hati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami menyerahkan untuk pemberitaan firman, dan kami menyerahkan selanjutnya ibadah kami. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan pujian kasih-Mu tiada duanya. Kasih dunia sanggup menerima, sanggup menerima diriku apa adanya, diriku apa adanya. Selain kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Yesus, tak akan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidup.
di surga, kami mengakui dengan pikiran yang sehat, belum pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu mati di kayu salib menggantikan kami manusia yang berdosa, sehingga kami ditebus dan pelanggaran kami telah dihapuskan oleh darah-Mu yang kudus, sehingga kami mempunyai status yang merdeka, bebas, dan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Berkati kisah itu disampaikan dalam mimbar ini, sehingga mengantarkan kami hari ini, orang yang telah mendapat belas kasih Tuhan dan kasih-Mu menolong kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Kita mengundang sekolah minggu ke depan untuk kita utus. Kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami para orang tua jemaat-Mu bersama dengan sidang jemaat ini mengutus mereka ke sekolah minggu supaya pencerahan dari Tuhan menyertai mereka sebagai kaum generasi Alfa. Berkati mereka ke depan Tuhan dengan kuasa firman-Mu untuk Nemo, dan juga kami serahkan untuk Keke dan juga untuk Sosen bersama guru yang mengajar. Berkati Tuhan dalam kesederhanaan pembelajaran, tempat, dan semua yang kami lakukan. Kuasa-Mu memampukan melebihi daripada apa yang ditawarkan dunia, sehingga mereka mengalami kasih karunia Tuhan, dan kami bersuka cita. Dalam nama Yesus kami mengutus mereka ke sekolah minggu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan hari ini yang diambil dari Perjanjian Baru, kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. Jadi bukan 35 sampai dengan 45. Itu nats minggu lalu ya. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sedemikian jauh Bapak Ibu
pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari yang berbahagia ini, tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Pepatah mengatakan kegigihan membuahkan hasil. Sering dan acap kali kita mendengar pepatah ini, kegigihan membuahkan hasil. Yaitu gambaran bahwa dalam hidup manusia, termasuk suku apapun dia, bangsa apapun, dan di daerah manapun, acap kali kita mendengar bahwa kegigihan itu pasti mendapatkan hasil. Kegigihan seseorang untuk berjuang pasti membuahkan, mendapatkan sesuatu yang pasti menghasilkan. Sehingga Bapak Ibu, saudaraku, mengajarkan kita hari ini, teruslah gigih, berjuang dan berjuang. Gambaran ini juga yang diamanatkan firman Tuhan yang kita baca tadi. Kegigihan. Dari kata dasar gigih. Tekun, giat, ulet. Tetapi juga menjadi tangguh. Itulah gigih. Jadi orang dia gigih, tapi mentok. Itu namanya letoy. Tetapi gigih menjadi tangguh itu menjadikan dia kuat. Seperti seorang buta yang bernama Bartimeus. Ini khas orang Ibrani. Sebab disebutkan ayahnya Timeus. Bar itu artinya anak. Jadi anak-anak Timeus artinya disebut Bar. Jadi Bartimeus itu artinya berarti anak dari Timeus. Belum tentu Bartimeus namanya pada itu. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, dia mendapat kesembuhan mata Bapak Ibu seperti yang kita doakan tadi. Nelson, udah kami doakan Bapak Ibu. Saya berpikir hari-hari ini kalau ada sakit penyakit dan seterusnya, bawa dia pada Tuhan. Jikalau lain nanti dalam perkembangan selanjutnya, itu pun mujizat yang ada di tangan dokter Bapak Ibu. Bartimeus melihat dengan normal. Tentu kita bertanya-tanya Bapak Ibu, di mana kegigihan Bartimeus ini yang kita baca tadi? Pertama, dia kondisinya buta, tidak bisa berbuat maksimal dalam hidupnya. Sudah pasti. Ya, coba aja buta. Artinya tutup maksud saya matanya. Otomatis tinggal 10% yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. 90%-nya adalah mengandalkan organ tubuh yang lain, apakah insting, pendengaran, penciuman, gerak-gerik, kebiasaan, dan seterusnya. Tinggal 10%. Ya. Dari sini kita belajar bahwa Bartimeus ini mengalami kesulitan dalam hidupnya karena buta. Memang tidak dijelaskan dia lahir buta atau ujuk-ujuk langsung buta. Tetapi persoalannya pada firman Tuhan ini adalah buta. Sehingga Bapak Ibu tidak ada pilihan lain bagi dia dalam hidupnya ketika disebutkan dia mengemis di sana. Menjadi pengemis. Kata lain adalah peminta-minta. Itu sesuatu tradisi dalam lingkungan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain pada abad-abad masa Tuhan Yesus. Orang yang tidak mampu berbuat karya lagi secara normal, dia akan memilih menjadi pengemis. Dan dia akan duduk di satu tempat dan menanti belas kasihan daripada banyak orang. Itu artinya, Bapak Ibu saudaraku, yang menarik pada nats ini adalah Bartimeus tidak menerima keadaan itu apa adanya. Garis bawah itu Bapak Ibu. Ini firman Tuhan sudah menuliskan. Sehingga kalau kita yang sehat masih kadang-kadang menerima apa adanya, tidak bisa gigih, kalah daripada firman Tuhan ini. Ya.
Sebab disebutkan di sana, dia memiliki kerinduan keluar dari keterbatasan hidupnya. Dia tidak menerima itu ujung-ujung dari karirnya sepanjang hidup menjadi pengemis, mendapat belas kasihan orang-orang. Paham ya Bapak Ibu? Amanat teks yang pertama ini mengisahkan pada bagian itu. Dia menyadari kondisinya. Yang kedua, matanya buta tetapi pendengarannya berfungsi dengan baik. Ya, ada orang kan matanya melihat tapi buta. Ini seperti masalah politik Bapak Ibu. Mendengar tetapi tuli. Ya, banyak pejabat-pejabat tahu kondisi jalan raya rusak, tapi dibelokkan anggaran itu pada yang lain. Karena di sana dia bisa mendapat kata bilicik. Kalau di sini dia hanya mendapat kiti bilicik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, Bartimeus buta tetapi pendengarannya berfungsi dengan baik. Ayat 47. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dimulai dengan pendengarannya. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu, banyak orang hari ini berjumpa dengan Yesus dimulai dengan mata, dengan mimpi, dengan visi, dengan firman yang berbicara, dengan mujizat, dengan kesaksian, dan banyak Bapak Ibu. Saya tidak tahu pilih mana satu atau mana yang menjadi kesaksian kita. Dengan pendengaran yang baik, Bartimeus mengetahui sosok Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang meminta kepadanya pada masa itu. Berarti Bartimeus ini adalah pendengar yang baik. Saya baru mengerti Bapak Ibu, ternyata antara mendengar dan berbicara itu harus seimbang. Ya, jangan terlalu banyak berbicara tidak mau mendengar. Ya, kan banyak orang kalau kita mau menyampaikan sesuatu ke dia, dia nggak mau dengar. Tapi maunya dia didengar terus. Tapi Bartimeus perhatikan sembuh karena dia pendengar yang baik. Tidak bisa melihat, tapi dia dengar Tuhan Yesus. Dia dengar kabar-kabar tentang Tuhan Yesus di sepanjang Yeriko. Yang pernah ke Yerusalem, saya akan ceritakan, Yeriko itu lembah Bapak Ibu. Jadi kalau nggak keluar dari tempat itu, dia tidak akan mendengar berita-berita tentang apapun di Syria atau di selatan Bapak Ibu. Di Yerusalem, di barat. Dia harus keluar. Apakah memungkinkan si buta Bartimeus keluar? Tidak. Dia duduk di sana meminta-minta. Tetapi pendengarannya dari orang-orang menuntun dia kepada satu kesimpulan. Itu adalah Yesus, guru agung tabib yang memberikan kesembuhan, dan sudah banyak orang mengalami kesembuhan. Masa saya tidak dapat? Itu kalimat yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, Bartimeus itu selain pendengar yang baik, dan itulah kelihatan Bapak Ibu kegigihan yang luar biasa dalam hidupnya. Mengolah. Ya, kadang kan kita mendengar, kita tidak olah. Ya, banyak kita dengar dosen A, B, C, D. Kita dengar supaya lulus ujian. Tapi ketika sudah tamat, dinyatakan tamat. Mata kuliahnya pun tamat. Ilmunya pun tamat. Semua tamat. Dan kita tidak mendapat apa-apa. Saya kalau ditanya, dulu waktu S1, waktu kuliah bahasa itu, ngerti apa? Apa ya? Paling hanya ingat SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Sisanya coba terjelaskan etimologi, fonologi, morfologi, sintaksis. Lupa Bapak Ibu. Karena pada waktu kuliah objek saya bukan untuk mengerti, tapi bagaimana supaya saya lulus. Nanti kalau lulus, dia apresiasi orang tua. Kalau nggak lulus, maaf, dipukuli orang tua Bapak Ibu. Walaupun kita anak muda, kalau tidak lulus kan orang tua kita berhak memukul kita. Itu artinya ada tanggung jawab kepada kita. Khususnya yang kuliah-kuliah dan belajar ini Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar tamat, tapi proseslah mengerti ya, bagian itu dalam hidupnya. Bartimeus selain pendengaran, organ tubuhnya Bartimeus itu yang lain berfungsi. Ya, ini sesuatu yang menarik ketika kita gali teks ini Bapak Ibu, firman ini.
matanya yang bermasalah, tapi yang lain sehat. Ketika Tuhan mengatakan panggil dia nggak berkata pada nas tadi, "Oi kalian tolong dulu angkat saya berdiri." Nggak ada. Langsung dia berdiri, tanggalkan jubahnya. Berarti tangannya sehat, kakinya sehat, geraknya sehat, responnya benar. Ingat Bapak Ibu, respon benar membentuk kedewasaan. Setelah mendengar Tuhan Yesus lewat, maka mulutnya berteriak. Ya kan? Normal dong. Setelah Tuhan Yesus lewat, dia tahu feeling-feeling ini Yesus. Maka dia berteriak, Bapak Ibu, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia nggak bilang, "Oi orang-orang, tolong sampaikan ke Yesus, saya perlu nih mata." Dia mempengaruhi massa. Nggak perlu. Dia langsung direct, langsung kontak, langsung kepada Tuhan Yesus. Itu artinya pengertiannya kepada kita hari ini dua, Bapak Ibu. Segala sesuatu directlah dengan Tuhan Yesus, langsung. Tapi juga bisa melalui syafaat seperti tadi di doa kita doakan. Sebab memang disebut 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, ada Yesus. 2 orang benar, orang-orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, komunitas. Itu sebabnya jangan kita salah-salah ya. Kalau beribadah kita pengen sendiri di kamar. Kalau berdoa kita pengen nitip doa kepada orang. Terbalik. Ya. Kita perlu komunitas di gereja. Tapi juga kita perlu berdoa sendiri di kamar. Tapi kita juga perlu berdoa bersama, Bapak Ibu saudaraku. Yang keempat, Bartimeus itu bayar harga untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayat 48. Orang banyak menyuruh dia untuk diam kan? Tadi. Tetapi untuk dapat bertemu dengan Yesus, tentu dia mendapat cemoohan. Bartimeus nggak tahu diri loh. Kalau bahasa sekarang kira-kira begitu. Kalau mau lebih kasar lagi, tanya Allegra bahasa di Sumatera Utara seperti apa tentang orang yang seperti itu. Ya Cindy ya, seperti itu. Cik mau? Nah, gitu. Pasti dibilang begitu. Diamlah kau. Nggak ditirik ke kau sama Tuhan Yesus. Dapat cemoohan. Artinya apa Bapak Ibu? Saudara, sudah spiritnya dihancurkan. Tapi Bartimeus apa responnya? Semakin keras dia berteriak. Oh, rekan muda yang mengasihi Tuhan, ketika ini terjadi, camkan baik-baik firman Tuhan ini. Ya. Ketika 1 dan 2 doa kita tidak dijawab, jangan berhenti, tambahkan terus. Ada orang kan 1 doa nggak dijawab, datang temannya, udah puluhan tahun kau menjawab pasangan hidup nggak dikasih Tuhan. Nah, kalau gitu berhentilah, justru tambahkan terus, makin minta yang lebih baik. Ya. Dan saya buktikan itu, banyak orang yang mengalami terobosan, lawatan dan mujizat Tuhan. Ya, ada P3M kita dulu di Jakarta Pusat. Orang bilang, sudah mendekati kepala 4 kau katanya. Tapi justru di situ berkat Tuhan melawat dia. Ketika dipindahkan tugas ke Bali, ketemu pasangannya di sana. Sudah dikaruniai 2 anak hari ini. Kalah saya Bapak Ibu. Saya cuma 1, dia 2. Jadi artinya mujizat Tuhan yang terpenting. Amin. Dan bukan hanya sedap didengar, tapi kita praktekkan Bapak Ibu. Yang kelima, ketika Tuhan Yesus merespon teriakan Bartimeus dan bertanya apa yang diminta. Kalau saya dalam posisi Bartimeus, akan saya minta banyak hal. Ya kan, sama seperti kalau kita dikasih hati, minta jantung, minta limpa, minta ini, jadi panjang diminta ya. Tetapi Bartimeus fokus dengan apa yang dia menjadi pergumulan hidupnya, sehingga dia meminta kesembuhan. Tidak ada prinsip aji mumpung sama Bartimeus. Dan juga tidak ada di sana memanfaatkan Tuhan Yesus. Mumpung Yesus memanggil saya, sodorkanlah 5 permintaan. Tadinya 1. Tidak ada Bapak Ibu. Tetapi yang dia minta adalah kesembuhan. Dan dia berteriak. Intinya Bapak Ibu, Bartimeus orang yang gigih. Gigih itu pasti padanannya berteman dengan tulus, jujur, dan rendah hati. Dan Bapak Ibu saudaraku, apakah amanat khotbah kita ini hari ini yang patut kita renungkan dan kita bawa pulang?
Kata lain dari pribadi Bartimeus yaitu ingin hidup dalam belas kasihan Tuhan. Itu ternyata yang diinginkan Bartimeus. Bartimeus sadar betul bahwa hanya belas kasih Tuhanlah yang mampu membebaskan dia dari belas kasihan manusia yang dikasih 1000-2000 tadi. Ya, dia kan pengemis. Dan dia menilai bahwa semua yang memberikan kepada dia itu adalah belas kasihan manusia yang semena-mena dan tidak tulus. Maka dia mau bebas dari hal itu sehingga dia ingin bertemu dengan belas kasihan Tuhan yang sempurna. Profesi sebagai pengemis peminta-minta sudah disimpulkan oleh Bartimeus adalah pekerjaan yang tidak mulia. Dan dia mencari yang mulia. Sama. Belas kasih juga. Tapi yang datangnya dari Tuhan. Mengajarkan Bapak Ibu bahwa Bartimeus menemukan yang mulia tersebut dengan pendengarannya difungsikan secara maksimal. Tidak sekedar mendengar dengan telinga, tapi juga dengan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, ada 3 kekeliruan manusia. Ini menurut Maxwell. Ya, kalau membaca buku Maxwell ya tentang kepemimpinan, pemberdayaan diri, potensi diri. Saya kutip di sana ada 3 karena dia juga mempelajari Alkitab. Disebut ada 3 kekeliruan manusia yang berseru kepada Tuhan tetapi belum mendapat respon dari Tuhan. Berbeda dengan Bartimeus tadi. Bartimeus kan berseru, langsung dijawab Tuhan. Menurut Maxwell, banyak orang berseru keliru karena belum mendapat respon dari Tuhan. Sebab ternyata ada kelemahan seseorang baik dari fisik, karakter, kejiwaan, acap kali turut melemahkan potensi yang sehat dalam diri seseorang tersebut. Apa maksudnya Bapak Ibu? Misalnya kita ada kelemahan. Apa kelemahan Bapak Ibu? Sebut saja misalnya malas. Malas ini disebutkan seperti kanker yang menjalar. Dia akan melumpuhkan bagian organ tubuh yang sehat lainnya. Tadinya kan malas itu mungkin hanya fisiknya. Karena lelah, capek, perlu istirahat. Tapi kemudian menjalar, membuat malas membaca. Berarti pikiran kan? Malas untuk berdoa, hatinya. Malas untuk yang disebut dengan berbuat baik. Malas untuk memberitakan firman. Dan seterusnya. Semua lumpuh jadinya. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Tetapi berbeda dengan Bartimeus tadi. Satu kelemahan tubuhnya yaitu mata. Tapi kemudian mata itu menjadi pergumulan sembuh. Kesulitan mata itu tidak berhenti menjalar mempengaruhi telinga dan mulutnya. Tapi berbeda dengan orang-orang masa kini, ada satu kelumpuhan dalam fisiknya, itu turut melumpuhkan yang lain. Ya, Bapak Ibu saudaraku, masuk akal ya. Misalnya nih, kita flu. Flu itu pasti kita pernah semua kena flu. Flu-nya sebenarnya yang harus disembuhkan. Tetapi acap kali flu itu menjalar kepada kaki. Sehingga malas melangkah beribadah. Malas melangkah ke tempat-tempat yang dikehendaki Tuhan. Menjalar ke tangan. Menjalar ke mulut. Ya, sehingga tidak bisa memuji-muji Tuhan. Malas sekali rasanya membuka mulut memuji-muji Tuhan. Pernah nggak kita alami seperti itu? Jadi menjalar Bapak Ibu. Itu kekeliruan yang pertama. Saya nggak tahu apakah kita ada di dalam itu atau tidak. Yang kedua disebut di sini Bapak Ibu, puas dengan belas kasihan atau apresiasi manusia. Artinya berpuas diri dengan kemanusiaan.
Ada orang senang dibelas kasihi terus-terusan. Tapi Bartimeus tidak mau. Walaupun dia dapat mungkin banyak hari itu dari mengemis, tapi dia merindukan belas kasih daripada Tuhan Yesus. Artinya ada sesuatu kerinduan melepaskan diri dari hal-hal apresiasi manusia. Ya, walaupun ada teori juga menyatakan yang terakhir itu manusia apresiasi diri sendiri itu. Teori Maslow ya, Abraham Maslow. Kebutuhan Abraham Maslow. Kalau ini kepenuhan primer, sekunder, dan yang lain sandang pangan tercukupi, maka terakhir itu adalah harga diri. Itu teori Abraham Maslow. Tetapi dikatakan pada bagian ini, ya, bahwa ternyata kita harus lepaskan itu dan mendapat belas kasih daripada Tuhan. Itu yang benar. Ini kekeliruan yang kedua. Yang ketiga, banyak sekali orang hari ini tidak mengenal diri sendiri sehingga tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan utama hidupnya. Jadi kalau ditanya hari ini, apa kebutuhan utama hidupmu? Bermacam-macam jawab. Ada yang menyatakan ini, itu. Ada yang menyatakan pendidikan, sarjana, pasangan hidup deh, uang, harga diri, dan lain-lain. Itu betul, kebutuhan memang. Tetapi seperti Bartimeus, dia mengenal dirinya. Saya yakin waktu itu Bapak Ibu banyak orang pengemis. Tetapi hanya Bartimeus yang mengentaskan diri dari kemiskinan itu. Karena dia mengenal dirinya, apa yang menjadi keutamaan hidupnya. Dengan kata lain, orang yang tidak pernah mengevaluasi diri atau introspeksi diri tidak akan pernah berubah. Ya, dia tetap dalam zona nyaman itu. Bapak Ibu Saudara, menarik apa yang dipaparkan ya kepada kita hari ini. Sehingga belajar dari Bartimeus kita menemukan juga 3 hal dalam hidup manusia yang menuntun kepada kesempurnaan hidup. Kalau tadi kan kekeliruan, saya yakin kita menghindari itu. Kalaupun kita pernah terjebak di situ, segera lepas dari sana. Tetapi masuk kepada yang berikut, yang diajarkan, yang dipraktekkan oleh Bartimeus. Yang pertama, jangan pernah berlindung di balik kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Sekalipun buta, ternyata lebih cerdas Bartimeus daripada banyak orang yang mempunyai uang, pangkat, jabatan pada waktu itu sehingga tidak bertemu dengan Yesus secara pribadi. Ya, jadi ternyata benar penelitian itu ada kecerdasan, ya, spiritual formation dalam diri seseorang. Ya, tapi jangan juga jadikan alasan harus pintar baca Alkitab, Al-Quran katam, lalu bisa masuk fakultas kedokteran. Ini itu, apa hubungannya Bapak Ibu? Saya pun sampai hari ini bingung. Katam menghafal ayat agama sebelah, terus apa hubungannya belajar membedah, belajar mendiagnosa penyakit, dan seterusnya. Akhirnya disebut otomatis masuk fakultas kedokteran. Nah, itu boleh disebut hati jongkok juga yang membuat keputusan itu, Bapak Ibu. Sebab ternyata kelihatan di sini jangan berlindung di balik kelemahan-kelemahan manusiawi. Kita boleh lemah, dan memang kita manusia lemah. Tapi oleh Kristus kita disempurnakan. Tangan yang lemah dikuatkan, kaki yang lemah dibuat teguh dan kuat. Pikiran kita yang lemah dan seterusnya dikuatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan berlindung di balik kelemahan. Amin Bapak Ibu. Apa kelemahan kita hari ini? Saya kelemahannya Pak Pendeta itulah pantang melihat orang. Kalau saya lihat orang langsung saya omongin. Itu orang yang terbuka Bapak Ibu ya. Tapi kan ada orang yang terbuka. Saya kan Pak Pendeta nggak pernah saya ngomongin orang. Nggak seperti si Anu. Lah, dia nggak ngomongin orang, tapi ketika menuntut si Anu kan udah ngomongin orang. Mengajarkan kepada kita hari ini Bapak Ibu,
masuklah yang kedua dalam perjanjian anugerah Tuhan. Konsepnya pasti Tuhan Yesus mampir dan mendengar doa kita. Maka teruslah berdoa sampai terjadi perubahan. Jadi kalau sampai tidak ada perubahan, jangan berhenti, tambah lagi pokok doa. Belum dijawab, tambah lagi pokok doa, tambah lagi pergumulan, dan seterusnya Bapak Ibu. Sehingga masuk dalam perjanjian dengan Tuhan Allah. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, seperti judul buku itu, makin dirambat makin merambat, makin dibabat makin merambat. Pernah nggak Bapak Ibu tahu kekristenan itu selalu dibabat, pengen dihabiskan dari sumbernya di Arab sana, sampai dia kemudian berkembang ke Eropa, sampai dari Eropa ke seluruh penjuru dunia, selalu ingin dihabiskan. Tapi nyatanya sampai hari ini semakin merambat. Itulah sebabnya Bapak Ibu belajar dari Bartimeus ini, ada satu konsep dalam dirinya yang menarik, bahwa dia yakin Tuhan mendengar dan menjawab dia, Bapak Ibu. Ini satu keyakinan. Saya kilas balik dari catatan-catatan saya. Saya waktu tamat SMA itu sambil menunggu-nunggu pengumuman lulus atau tidak, pernah saya tulis di dalam buku almanak bapak saya, satu moto, belajar terus sampai tua, aktivitas yang tiada hentinya sampai maut menjemput. Saya pernah menulis itu. Lalu kelihatan Bapak Ibu spirit ini sampai dengan hari ini, saya masih berkeinginan belajar dan belajar. Artinya Bapak Ibu saudaraku, belajar seperti Bartimeus. Ketika ada satu tekad yang kuat dalam dirinya, maka itu menuntun dia bertemu dengan Tuhan yang menjawab doanya. Seberapa banyak hari ini doa kita yang belum dijawab Tuhan? Seberapa banyak hari ini doa kita yang sudah diberikan Tuhan jawabannya? Saya yakin Tuhan selalu menjawab yang terbaik untuk kita. Belajar dari Bartimeus Bapak Ibu, hal yang ketiga menuntun kepada kesempurnaan hidup, yaitu kita diajarkan mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhan Yesus. Sebab orang yang mengenal diri sendiri pasti lebih gampang mengenal pribadi Tuhan Yesus. Kan karena kita tahu diri kita itu lemah, maka kita meminta belas kasihan Tuhan. Tapi kalau kita menemukan diri kita sempurna, maka Tuhan itu semakin kecil dalam hidup kita Bapak Ibu. Ada satu ilustrasi yang penting kita ingat dalam hitung-hitungan ini. Jikalau dalam perhitungan matematik ada 0 sampai dengan 9 angkanya, maka kita harus tempatkan satu itu adalah Yesus. Satu-satunya, nomor 1, dan seterusnya. Yang satu itu adalah Yesus. 0 itu adalah yang fana ini, termasuk kita. Maka jangan coba-coba yang fana 0 itu di depan. Kalau 0 di depan, yang fana diri kita di depan ini, maka Yesus nomor 1, maka muncullah penghitungan 0,1. Berapa nilainya? 0,1. Makin tambah kefanaan kita buat di depan 0,01. Makin berkurang nilainya kan? Makin tambah yang fana di depan, makin berderet 0,000 di depan, 1 di belakang. Artinya semakin kecil nilainya kan? Tapi coba praktekkan sebaliknya Bapak Ibu. Yesus di depan, 1. Kita 0 taruh di belakangnya. Nilainya jadi berapa? 10. Taruh lagi yang fana di belakang kita. Allegra berapa? 100. Wah, tambah naik nilainya kan? Hari ini kita mempunyai sandal 2 warna kita beli. Berapa nilainya? Mas Yanti? 1000. Tambah 0 di belakang, tambah 0 di belakang, tambah 0 di belakang. Jadi berapa nih? 10.000, 100.000, 1 juta. Makin tinggi nilainya bukan? Hari ini kita mempunyai apa? Kemeja. Anggap itu yang fana, taruh di depan Yesus. Kemeja ini untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
maka nilai kemeja ini menjadi berapa? 10. Kalau hari ini kita mempunyai apa? Punya apa hari ini? Talenta Christian, main musiknya jago ya. Tuhan mengirim dia ke sini. Jangan taruh di depan, taruh di belakang Christian tadi. Christian 0, udah 10. Tambah 0 talentanya, berarti nilainya menjadi 100 musik itu. Tambah lagi 0 di belakang yang tidak berguna atau yang fana itu menjadi 1000. Tambahkan terus 0 itu, maka bernilai. Itulah yang dipraktekkan oleh Bartimeus, Bapak Ibu. Dia tidak melihat nilai yang dia temukan, nilai mata uang Romawi ataupun orang-orang Israel yang diterima dari mengemis. Tetapi dia menemukan yang satu itu. Sekalipun ini angkanya banyak sekali, tidak akan mengubah hidupnya. Tapi ketika dia menempatkan Yesus yang dia cari-cari di depan, jadilah yang bernilai. Mau mencari yang bernilai atau yang sementara, Bapak Ibu? Maka kalau hari ini kita punya kesehatan, taruh itu kesehatan untuk Yesus. Amin. Kalau hari ini kita punya uang, taruh itu uang untuk siapa? Ini lebih kecil suaranya. Untuk Yesus, Bapak Ibu ya. Kalau kita punya motor, itu motor untuk Yesus. Maka kalau ada jemaat yang meminjam, maka kasih. Maka jangan pelit-pelit, Bapak Ibu. Ya lega ya. Amin. Ya, Tuhan berikan dia kendaraan melalui orang tuanya, Bapak Ibu. Jadi tidak turun dari surga ya. Bluk, satu kotak dari surga turun. Pingsan orang yang melihat. Tapi kalau dilihat, wah luar biasa. Dan aplikasi dari khotbah ini kepada kita adalah kelemahan-kelemahan setiap pribadi bawa kepada Tuhan Yesus. Ada jawaban di sana. Jangan bawa ke dukun. Ya, bawa kepada Tuhan Yesus. Saya setuju. Nelson ini kita bimbing ya. Pak Erwin bimbing dari sana. Bawa kepada Yesus. Soal apa keputusan Yesus, serahkan kepada Yesus. Kan orang pasti berkata kepada kita, hari ini kok begitu cara berpikirnya? Iya, cara berpikir itu nggak pernah hilang dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi tekniknya yang berubah. Tabib yang dulu sekarang telah menjadi dokter spesialis. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Kelemahan-kelemahan setiap pribadi kita bawa kepada Tuhan. Dan jadilah pribadi yang berdoa. Ya. Tetangga sebelah menyebut apa? Doa adalah nafas kehidupan. Pintar sekali mereka menyebut itu. Tapi mereka dibatasi 5 kali sehari. Kalau kita tidak dibatasi, Bapak Ibu, setiap waktu, maka jadilah pribadi yang berdoa. Sambil menanam-nanam pohon, nyanyi haleluya, puji Tuhan, berdoa. Ya, kan pernah dengar penelitian kacang itu ya di Jepang? Ditanam 3 tempat kacang. Yang satu selalu dinyanyi-nyanyikan, didoakan, diputar lagu di sana, dengar-dengarkan, dibacakan mazmur di sana, satu petak. Jadi disiram juga, semua dikasih pupuk, semua penanganan manusia sama. Tapi kolom yang A tadi penuh dengan suasana rohani. Kalau hari Minggu dibacakan juga khotbah di situ. Kolom yang kedua, Bapak Ibu, tidak dikasih apa-apa. Kolom yang kecil, Bapak Ibu, selalu dibacakan di sana, diputar polemik-polemik dunia, orang yang bertengkar diperdengarkan, orang yang berantem putar di situ. Ternyata Bapak Ibu, hasilnya setelah 3 bulan, yang kolom A tinggi, subur, buahnya banyak. Kolom B yang tidak diapa-apain itu, ada yang berbuah, ada yang kuning, ada yang macam-macam. Tapi buahnya inggir-inggir, hanya sedikit-sedikit kecil. Nah yang ketiga ini bagaimana, yang diputar dengan persoalan-persoalan dunia. Tahu nggak Bapak Ibu? Bermacam-macam. Ada satu pohon itu buahnya besar satu, yang satu kecil-kecil. Yang satu pohonnya kurus kering, yang satu kuning, dan seterusnya. Tidak teratur. Dan yang menarik, kalau pohon yang pertama dan yang kedua lurus-lurus ke atas, ini batangnya bengkok-bengkok Bapak Ibu. Seperti mau menerkam satu dengan yang lain. Seperti mau mencengkram
pohon kacang yang satu dengan yang lain. Berbeda ini kacang. Tukang berantem ini kacang. Karena selalu disuguhin dengan video-video berantem, video-video yang ribut. Setiap pagi yang punya itu diperdengarkan. Ribut. Ternyata kacang ini tumbuh penuh dengan keributan. Ini tumbuh-tumbuhan saja diuji Bapak Ibu. Hasilnya begitu. Konon lagi kita manusia. Itulah sebabnya pagi-pagi mari kita asap dulu, perdengarkan mazmur, puji-pujian dan seterusnya sebelum kita belajar matematik, ya, termasuk belajar teknologi teknisi pelerawa ya, sugar ya. Sebelum belajar itu mari dengar puji-pujian dulu, baca film. Masa bodoh kalau orang bilang kita kok kayak mirip pendeta. Ya memang benar kan, teman saya pendeta, ya saya harus mirip dia. Daripada saya mirip si Boris kan gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, mari kita semakin belajar seperti Bartimeus, pribadi yang berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam belas kasihan Tuhan. Ya, jangan pernah kita merasa hidup ini karena kuat dan gagah kita. Jikalau pandemik itu kita anggap bencana alam, kita diluputkan, itu anugerah Tuhan Bapak Ibu. Bukan karena kita jauh lebih sehat dari mereka, bukan. Tapi karena kita dibelas kasihin oleh Tuhan. Penutup dari khotbah ini Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Fotum. Jadi sebenarnya hidup kita itu fotum. Jadi ketika di gereja kita fotum, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Sebenarnya itulah hidup kita di tengah dunia ini. Hidup dengan pertolongan. Tidak ada yang lain. Dan sebentar lagi, Bapak Ibu, kita akan satu persatu bertemu Bapa di surga. Tetapi itu ritme yang harus kita tekuni, bukan sesuatu yang kita takuti. Ketika saya melihat teman saya sudah ubanan, saya ketawain. Dan ketika saya lihat dia mulai jalan terbungkuk-bungkuk di usia 50, saya tertawa. Tapi ternyata ketika saya ditertawain anak saya juga dengan banyak kelemahan, baru saya mengerti. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan. Yang lain itu fana dan sebentar lagi akan kita tinggalkan. Maka pergunakan waktu yang baik. Yang remaja menuju pemuda, yang pemuda berkarya, pergunakan yang baik. Sebab kalau sudah lewat tidak bisa lagi. Seperti saya kan tidak bisa muda lagi usia 20. Tapi sudah lewat masanya. Pergunakan yang baik. Belajar yang baik. Pergumulkan yang baik. Pilihlah pasangan yang baik juga. Maka kita akan mengerti satu cara Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk anugerah-Mu. Menuntun kami bertemu di Banjarmasin dari berbagai tempat, dari berbagai keluarga, dan dari berbagai latar belakang. Kami mengucap syukur dan menemukan arti kekeluargaan oleh karena Tuhan melalui gereja. Sehingga sekalipun kami tidak dilahirkan dalam orang tua yang sama, keluarga yang sama atau budaya yang sama, tapi kami disatukan, disamakan oleh karena kasih Kristus. Berkatilah Tuhan ibadah-ibadah kami ini dan berkatilah kehadiran kami dalam satu keluarga. Sehingga kami terus dapat mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Panggilan menjadi murid, sebab Dia Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari masa di padang gurun. Mazmur 96 ayat 7 dan 8.
Sebelum kita masuk ke persembahan, kita mendengarkan persembahan pujian ataupun kesaksian dari keluarga Saudara Manu atau keluarga Bapak Warmansem. Waktu dan tempat kami persilakan.
jadikan Papua saksimu. Terima kasih kepada keluarga Pak Parmansen. Tuhan memberkati perjalanannya menuju Papua. Dan kita juga di sini diberkati oleh Tuhan. Jika ada yang mau mempersembahkan pujian atau kesaksian, waktu dan kesempatan kami masih berikan. Baik, kita akan memberikan persembahan sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai ayat persembahan untuk mendorong hati kita biar kita lebih lagi mempersembahkan untuk Tuhan yang terbaik, untuk kemuliaan Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Bagi yang petugas persembahan, sambil mengumpulkan persembahan untuk Tuhan, mari kita angkat nyanyian rohani metodis 143 Bila Topanku Melanda. Bila topan terus melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah
dalam surga, kami mengucap syukur anugerah kesempatan yang Kau berikan bagi kami mempersembahkan yang terbaik. Sebab kami dan apa yang ada pada kami sudah yang terbaik yang Tuhan berikan. Oleh karenanya apa yang kami miliki semua datangnya daripada-Mu, dan kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Baik persembahan untuk kantung kolekte, kas gereja dan kas komisi sosial. Dan kami mengucap syukur untuk anugerah kesempatan mempersembahkan untuk kas panitia Natal. Engkau memberkati semua persembahan kami ini dan juga persembahan-persembahan yang lain yang Kau perintahkan kepada kami. Kau memberkati dan menopang menolong ya Tuhan sehingga semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tambahkan hikmat bagi penata layanan gereja mengelola, digunakan untuk perluasan dan sesuai dengan tugas dan fungsi gereja. Dan kami percaya semua yang mempersembahkan ataupun yang belum berkesempatan, Engkau memberikan berkat-Mu kepada mereka, menjaga, memelihara dalam pekerjaan, bahkan menopang mereka senantiasa ya Tuhan. Dan terutama gereja-Mu di tempat ini Engkau buat berkembang dan bertambah. Termulia nama-Mu, terimalah persembahan kami ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan mempersembahkan yang terbaik. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami serahkan kepada keanggotaan. Bagi kita yang berulang tahun pada bulan Oktober, silakan maju ke depan. Ya. Silakan. Semua dari kita yang ada di ruangan ini bukan saja hanya ada di warta.